kami informasikan juga kepada para pemirsa dan juga hadirin sekalian bahwa pada sesi sebelumnya telah dilaksanakan pula presentasi paper dan juga Kongres Perhappy yang telah mendapatkan hasil Ketua Umum dan juga Wakil Ketua Umum Perhappy pada periode berikutnya, yang nanti kita akan mendengarkan siapa saja pengumuman dari Best Paper maupun Best Presenter. Nah, namun sebelumnya kita akan mendengarkan dulu hasil kongres pada hari ini yang akan disampaikan oleh Dr. Sujarwo SPMP. Kepada beliau kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menit demi menit telah kita lalui dan sebagaimana kita selalu ada awal dan ada akhir. Bapak Ibu sekalian peserta Konferensi Nasional 19 dan Kongres Perhappy 18, sampai kita pada sesi closing plenary dan kebetulan kami mendapat mandat untuk menjadi moderator dalam sesi yang terakhir ini. Yang pertama akan kami sampaikan hasil dari kongres, kemudian yang kedua sambutan dari Ketua Umum Perhappy periode 2021-2024, kemudian Wakil Ketua Umum Perhappy 2021 dan sampai 2024, dan kemudian Komda yang terpilih di dalam kongres, yang sudah terpilih di dalam kongres nanti menjadi host bagi kongres tahun 2024. Yang pertama terkait dengan hasil Kongres Perhappy 18 di Malang ini. Untuk seluruh anggota Perhappy dan peserta Konferensi Nasional ke-19 ini, yang pertama, kami sampaikan bahwa dari kegiatan kongres ini, peserta yang terlibat di dalam kegiatan kongres ada 140 peserta, sebagaimana perwakilan dari Komda, ada 36 Komda dan hadir 25 Komda di dalam kongres. Dari keseluruhan proses kongres yang telah kita jalankan, luar biasa, sebagaimana sesepuh-sesepuh Perhappy harapkan, dan juga seluruh kepemimpinan Perhappy sampai saat ini, nilai yang luar biasa ada pada Perhappy, value yang luar biasa. Mungkin ini juga mencerminkan kedewasaan berorganisasi dari Perhappy itu sendiri, yaitu kerukunan, keguyupan, silaturahmi yang selalu dijaga. Siapapun anggota Perhappy terus menjadi anggota Perhappy, silaturahmi tidak pernah terputus. Dari proses yang kita mulai dari quorum sudah terpenuhi, tata tertib, pembahasan ADART, sampai laporan pertanggungjawaban pengurus, semuanya dilaksanakan dengan sangat harmonis dalam suasana yang sangat-sangat menyenangkan, karena masing-masing kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk Perhappy ini terus menjadi organisasi yang bermanfaat. Kemudian pada sesi selanjutnya, pemilihan Ketua Umum Perhappy periode 2021 dan 2024, kepada seluruh anggota Perhappy dengan sangat sukacita saya menyampaikan sebagai moderator bahwa Ketua Umum Perhappy periode berikutnya 2021 sampai 2024 adalah Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin MSc. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan yang kedua adalah Wakil Ketua, dipilih Profesor Dr. Insinyur Nunung Nuryartono MSI. Dan yang menjadi tuan rumah untuk Kongres Perhappy tahun 2024 adalah Komisariat Daerah Lampung, Komda Lampung. Selamat untuk Komda Lampung mempersiapkan Kongres 2024. Oke, saya mengantarkan hasil dan selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada
Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin MSc sebagai Ketua Umum terpilih Perhappy 2021-2024 untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk Perhappy ke depan. Kami persilahkan Prof. Bustanul. Nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sujarwo sebagai tuan rumah dan moderator pada closing plenary ini. Bapak Ibu sekalian, sebagai namanya closing plenary tentu saja tidak akan berpanjang kata, nanti akan bergantian dengan Pak Wakil Ketua Umum terpilih untuk menyampaikan tantangan-tantangan ke depan, Bapak Ibu sekalian, karena terus terang kita masih berada pada kondisi yang seperti ini, karena walau bagaimanapun pandemi demikian dahsyat dampaknya bagi kita semua. Izinkan saya share 1-2 screen Pak Jarwo, tidak akan lama insya Allah, karena saya hanya ingin menunjukkan tantangan besar pada profesi kita ekonomi pertanian dengan kondisi yang demikian dahsyat pada setahun terakhir ini. Bapak Ibu sekalian, saya hanya akan menyampaikan data, bukan menyampaikan presentasi. Bapak Ibu sekalian pasti sudah paham tentang data ini semua. Yang pertama, betul kita pertanian memang menjadi bantalan, menjadi cushion dari pandemi. Saya hanya sekali lagi saya akan menyampaikan data. Konteksnya pada yang terakhir itu yang kita lihat sama-sama kemarin dari pengumuman BPS, sektor pertanian kuartal 1 tumbuh 2,95. Tentu saja ini lebih baik dibandingkan perekonomian Indonesia kuartal 1 yang minus 0,74. Tapi Bapak Ibu sekalian, COVID ini telah menaikkan angka kemiskinan sampai 2 digit lagi. Dan mayoritas orang miskin ada di pedesaan. Pak Ketua Umum tadi sudah menyampaikan, dan mereka petani buruh tani. Yang khusus selama setahun ini ada fenomena ruralisasi. Ruralisasi itu mereka berbondong-bondong ke desa dan mencari pengharapan di desa, di pertanian bahkan. Dan ini yang sebetulnya tantangan yang pertama. Jadi konteksnya penghidupan atau ketahanan hidup masyarakat memang terganggu dalam konteks ini. Ruralisasi tadi saya hanya menunjukkan angka. Sekali lagi, peningkatan tenaga kerja pertanian. Dari pagi kita membahas mengenai pertanian yang tidak menarik dan seterusnya, tapi tenaga kerja naik dari 36,71 menjadi 41 juta. Dari 27,5 menjadi 29,76. Tapi kita melihat sudah belajar banyak di ekonomi pertanian, mereka menjadi tambahan beban bagi pertanian. Kenapa? Karena produktivitas tenaga kerja petani memang rendah, kata Pak Ketum tadi. Oleh karena itu kita sebagai Perhappy tertantang untuk mendorong perubahan teknologi produksi dan pasca panen yang diperlukan, sekaligus pengembangan digitalisasi berkali-kali kita sampaikan. Pertanian presisi dan seterusnya. Angka ini lebih baik saya tunjukkan di gambar. Bapak Ibu sekalian, kemiskinan naik sampai 2 digit seperti saya sampaikan. Dia dimulai dari, kalau menghitung dari Maret, memang naik luar biasa, signifikan baik jumlah maupun persentasenya. Kemudian pedesaan perkotaan hampir semuanya, dan yang gelap ini ada pedesaan. Di Jawa pedesaan memang lebih kecil, hampir di semuanya. Di luar Jawa kemiskinan di pedesaan lebih tinggi di semua pulau di Indonesia, tentu saja di Indonesia. Dari ini 12 juta, 15 juta atau 7 menjadi 13 atau dan 13-20. Bapak Ibu sekalian, setiap provinsi kita semua ada di 36 Komda itu, kemiskinan di seluruh provinsi. Papua masih tinggi, Papua Barat juga masih tinggi, dan ini kenaikan terakhir setelah pandemi.
Dan this is very serious, tantangannya memang tidak mudah bagi kita, bagi profesi kita, dan bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Selamat ya untuk Bali yang memang kemiskinannya cukup rendah, DKI Jaya itu cukup rendah, tapi hampir rata-rata apalagi di Jawa kemiskinannya masih tinggi. Sekali lagi saya hanya akan menyampaikan tantangannya itu. Bapak Ibu sekalian, jika mau menelusuri komoditas penentu dari garis kemiskinan dalam 2019-2020 itu, beras tetap menjadi pemicu atau penentu dari peningkatan garis kemiskinan. Di perkotaan memang masih 5,8% dibandingkan di pedesaan 21. Lebih baik kalau membandingkannya adalah September ke September. Yang kedua, rokok. Rokok memang untuk sementara masih dimasukkan ke dalam makanan, walaupun juga ditelan, tapi dia menjadi bagian dari konsumsi. Kemudian telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, kopi, bubuk, kue basah, tempe, tahu. Dan yang komoditas bukan makanan, perumahan, bensin, listrik. Saya hanya akan menampilkan data. Kemudian pada saat yang sama kita membaca FAO Food Price Index sampai yang terbaru bulan Mei, April yang terbaru di sini, Juni belum, mungkin besok atau lusa akan rilis. Harga pangan global naik tajam. Lihat 10 tahun terakhir hampir semuanya naik. Kalau krisis pangan belum terjadi 2020, saya khawatir krisis pangan terjadi 2021 ini, ditunjukkan oleh kenaikan harga barang ini. Kalau melihat dari policy brief dari UN, kita ngeri terus terang Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka bikin policy brief tahun lalu, disebutkan the COVID pandemic is a health and human crisis threatening the food security and nutrition of millions of people around the world. Karena memang ratusan juta dari mereka itu sudah menderita duluan sebelum COVID gitu. Sehingga di FAO disampaikan, unless immediate action is taken, we could see a global food emergency. Jadi istilahnya sudah menjadi global food emergency. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, tapi melihat kenaikan yang tinggi tadi khawatir juga Bapak Ibu sekalian. Nanti karena ini closing plenary, pancingan ini mudah-mudahan dapat respon yang banyak dari Bapak Ibu sekalian. Di situ dituliskan oleh UN, di situ as well as corresponding mitigation measure gitu, without large-scale coordination action disrupt the functioning of food. Jadi food system. Tadi Pak Waketum, Pak Profesor Nunung Yuliantono, yang kita juga akan menjadi tuan rumah di UNFSS itu, menjadi food system yang baru, itu bisa mendisrupsi functioning system kita. Dan di sini bahkan disebutkan kita perlu setengah dekade, setengah abad kalau memang itu sampai terjadi. Karena tidak sederhana. Bapak Ibu sekalian, memang FAO menunjukkan tren angka-angka dia ini yang vegetable oil yang luar biasa. Kemudian sereal naik juga, kemudian sugar, meat. Setelah saya cari data ini karakteristik, insya Allah ntar lagi ini akan dirilis anatominya. Saya membandingkan di kisah Asia 98, 2008 dan COVID 2019. Insya Allah ini akan terbit mungkin bulan depan. Nanti kita sekaligus rapat rakernas, kita diskusi buku ini. Bapak Ibu sekalian, setelah saya lihat data seperti ini, tadi data FAO ini, data World Bank, memang naik semua. Jadi saya khawatir 2021 justru kekhawatirannya bukan 2020. Bagaimana kita padi, saya punya data lengkap di padi. Ini disparitas produktivitas antar daerah karena mumpung kita semua dari Indonesia ada di sini. Nasional average-nya 5,13. Ada penurunan sedikit, tapi di sini sedikit, tapi kenaikan sedikit. Tapi ketika lihat sebaran per daerah, average-nya ya, Kalimantan cuma 3,37. Di Kalimantan ada rencana food estate. Di Sumatera 4,89 ada food estate juga. Di Sumba ada food estate 4,74. Memang di Jawa yang masih tinggi, Maluku, Papua 3,93. Jadi disparitas ini kita sebagai profesi ekonomi pertanian dimohon membantu, walaupun mungkin bukan bidang kita langsung, ini bidang agronomi, tapi kita berkontribusi pada perbaikan disparitas itu.
Bapak Ibu sekalian, eh, ada data beras memang. Di data beras ini, data gap antara internasional dan domestik, kecuali tahun 2008 internasional yang lebih tinggi, rata-rata harga kita domestik yang lebih tinggi dibandingkan data internasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, tantangan ini memang akan menjadi PR pekerjaan kita sebagai Perheti dalam 2-3 tahun ke depan. Oleh karena itu, seperti kata Gus Nufil tadi, kita belum ada jawaban hari ini, tapi dengan bersama-sama insya Allah kita sedikit mampu mengurai, syukur-syukur bisa menjawab tantangan. Saya akan berhenti di sini, Pak Sudarmo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Prof. Bustanul Arifin memberikan insight tentang mungkin sesuatu yang harus kita concern tentang bagaimana ketahanan pangan, adanya pandemi COVID dan lain sebagainya. Karena sebelum pandemi pun kita banyak sekali tantangan. Adanya pandemi tambah banyak tantangan. Makanya ini Komda di Perhappy ini moga-moga bertambah, tidak hanya 36, mungkin bisa 56 begitu. Dengan adanya Prof. Bustanul nanti bisa keliling-keliling ke seluruh Indonesia. Nah tentu kemudian concern yang disampaikan oleh Pak Ketum Prof. Bustanul menjadi perhatian semua kita. Dan ini akan menjadi bagian dari proses penyusunan program-program untuk selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya Prof. Nunung kami persilakan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata di sesi ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Jarwo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan banggakan Ketua Dewan Penasihat dan anggota, karena saya kira juga masih belum ada Ketua dan Dewan Penasihat dan anggota yang baru, Pak Bayu, serta jajaran, Ketua Umum Prof. Bustanul Arifin, para sesepuh yang hadir di sini, Prof. Nufil sebagai Sohibul Bait yang luar biasa menjadikan Kongres Perhappy dan Kompernas ini meriah sekaligus menunjukkan keguyuban kita. Pengurus Perhappy 2017-2020 yang dipimpin oleh Prof. Hermanto yang telah luar biasa menjaga marwah dari Perhappy ini. Ibu Bapak yang tidak bisa saya sebut satu persatu, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore ini kita masih tetap bisa bersama-sama untuk merangkaikan kegiatan Kompernas dan Kongres Perhappy yang alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tentu ini semua karena guyuban kita. Prof. Inul tadi menyampaikan banyak data. Saya mohon izin melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Prof. Inul. Ini menjadi tantangan kita semuanya dan juga bagian dari satu analisis yang telah kami lakukan. Mohon izin 2 slide saja, Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak sekalian, ada tulisan yang menarik yang ditulis oleh Chief Economist-nya FAO, Maximo Torero, diterbit di Nature. Without food, there can be no exit from pandemic. Jadi ini satu hal yang luar biasa, yang menurut hemat kami, pertanian sekali lagi tidak hanya sekedar buffer, tidak hanya sekedar bantalan, tetapi bagaimana menyelamatkan kehidupan. Oleh karenanya, kami meyakini insya Allah bersama-sama Prof. Inul dan nanti pengurus yang akan datang, kita akan menjawab tantangan-tantangan ini dan semakin meneguhkan pentingnya sektor pertanian sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, ini menegaskan kembali, Ibu Bapak yang kami hormati, analisis yang kami lakukan, mudah-mudahan segera terbit paper kami mengenai structural transformation di Indonesia. Ini gambaran 30 tahun pembangunan sejak tahun 90 sampai dengan tahun 2020. Jadi memang terjadi sedikit konvergensi, ada konvergensi untuk agriculture GDP yang mendekati kira-kira titik 0 di sini. Jadi, tapi itu sekali lagi fakta menunjukkan tidak diikuti dengan semakin menurunnya dalam konteks 30 tahun belakangan ini, terutama share
tenaga kerja di sektor pertanian. Inilah yang kemudian tadi disampaikan sejak awal hingga Prof. Inul menunjukkan PR-PR penting. Kalau kita lihat lagi bagaimana selisihnya, maka konvergensi itu belum terjadi. Dengan demikian, structural transformation yang kita dorong untuk bisa secara smooth meningkatkan produktivitas, mensejahterakan petani, ini yang harus betul-betul menjadi tantangan kita ke depan bersama-sama. Dua hal inilah yang tentunya bisa memberikan spirit bagi kita semuanya untuk bisa meneguhkan bahwa Perhappy akan terus berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara. Dan tentunya kami mohon doa, saya akan support Prof. Inul, bagaimana tadi kami sampaikan pada saat Kongres, Samina wa Atokna kepada Ketua Umum, untuk kita bersama-sama, dan PR ke depan, kebetulan kami informasikan, selain Prof. Inul tadi juga menjadi satu komite di dalam UN Food System Summit nanti. Saya sebagai National Curator, Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan Perhappy bisa berkontribusi untuk UN FSS Dialogue. Dan mungkin program kita pertama, Prof. Inul, kita akan mengadakan, kalau kita nanti sepakati bersama-sama, karena independent dialog itu akan bisa menjadi bagian penting kontribusi Perhappy terhadap food system di Indonesia. Dan juga kami nanti akan mohon izin dengan Pak Penas, dengan Pak Rudi, karena ada subnational dialog yang bisa melibatkan Perhappy di komisariat-komisariat sebagai wujud nyata kepedulian kita untuk membangun pembangunan pertanian. Sekali lagi tadi kita menyimak, without food we cannot exit from the pandemic. Jadi insya Allah pertanian akan terus menjadi pilar penting. Mohon doanya dan dukungan dari Ibu Bapak sekalian, support untuk kita terus bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nunung atas paparannya. Ini melengkapi dari Prof. Bustanul. Teringat saya dengan kata-katanya Pak Bayu Krisnamurti tadi di Kongres Pak Nunung. Beliau bilang Perhappy itu bukan golongan tertentu, tapi semua golongan ada dalam Perhappy. Nah, ini diversity yang dimiliki oleh Perhappy ini merupakan fuel untuk eksistensi Perhappy itu sendiri. Dan kita lihat growing anggota Perhappy ini luar biasa, akan menjadi sebuah motivasi, optimisme, bahwa kita kadang-kadang saya sendiri juga tidak sadar ya, memahami ini ternyata, bahwa Perhappy itu juga merupakan instrumen yang bagi bangsa ini merupakan instrumen pemersatu bangsa ini. Bagaimana tidak, karena seluruh Komda yang ada dalam Perhappy ini dari seluruh wilayah di Indonesia. Tanpa kita sadari kita berkontribusi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa ini. Belum lagi kalau kita berkontribusi pada tadi Prof. Bustanul tentang global concern, kemudian Prof. Nunung national concern, bagaimana landscape ekonomi nasional, nanti di lokal itu akan dipetakan lagi oleh komda-komda. Ini akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Nah, saya sungguh merupakan kebanggaan bagi saya sendiri ada di Perhappy ini. Saya yakin seluruh anggota Perhappy juga merasakannya, dan kita semuanya menuju Indonesia yang lebih optimis. Syukur-syukur di 2045 kita merasakan adanya kejayaan bangsa Indonesia, insya Allah. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita di sesi yang selanjutnya ada Komda Lampung yang akan menjadi host nanti untuk Kongres di 2024. Mungkin ada yang mewakili, ada sesuatu yang bisa disampaikan di sesi terakhir ini. Kami persilahkan dari Komda Lampung, ada yang mewakili? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Bapak dari Komda Lampung. Bapak sinten? Bapak siapa ya? Zainal Abidin Pak. Ya, oke. Monggo Pak Zainal. Terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Prof. Bustanul dan Prof. Nunung atas terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua PP Perhappy. Dan kami di Lampung tentunya sangat gembira sekali Lampung ditunjuk menjadi tuan rumah untuk
Kongres Perhappy tahun 2024 yang akan datang. Dan mungkin perlu Bapak Ibu sekalian bahwa Gubernur Lampung itu alumni Sosek, jadi cuma memang orangnya sedikit mesti ada approach tertentu, tapi dia adalah alumni Sosek Fakultas Pertanian, dan mudah-mudahan nanti Prof. Bustanul akan dimudahkan lah dengan beliau kalau ingin menjadi host dari acara kita yang akan datang tahun 2024. Saya pikir kami siap dan akan mensupport, dan terima kasih atas kepercayaan dari Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk menjadikan Lampung sebagai host. Mudah-mudahan sudah tidak ada COVID, jadi kita bisa jalan-jalan ke beberapa wilayah yang menarik. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal. Komda Lampung ready 2024 untuk menjadi host Kongres Perhappy. Bapak sekalian, ini akhir dari sesi saya mengantarkan closing plenary session, banyak insight disampaikan, dan akhirnya kami dari Komda Malang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi seluruh anggota Perhappy, Dewan Penasehat PP Perhappy yang sudah mempersiapkan kolaborasi, koordinasi dengan kami, sehingga pelaksanaan kegiatan Kompernas dan Kongres ini berlangsung dengan lancar. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Nufil Hanani selaku Rektor Universitas Brawijaya yang mensupport penuh Komda Malang, Perhappy Komda Malang untuk menyelenggarakan Kongres dan Kompernas pada hari ini. Dan tentu tak lupa sebagai manusia biasa, kami selaku Komda Malang maupun saya pribadi, jika ada kurang lebihnya di dalam memfasilitasi kongres ini, menyelenggarakan kongres ini, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagaimana harapan kita bersama, COVID moga-moga diberi kita diberi lepas dari cobaan COVID ini, dan kemudian kita bisa bertemu bertatap muka sebagaimana sebelumnya. Wabil khusus kepada Profesor Dr. Rudi Wibowo, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena saya tahu beliau ada kurang enak badan, tapi di persiapan terakhir, di penghujung persiapan kami di dalam kongres ini, beliau masih menyempatkan sambil berbaring pun menyumbangkan pemikirannya untuk bagaimana kongres ini bisa dijalankan dengan lancar. Profesor Rudi Wibowo, terima kasih atas semua kontribusinya. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Sujarwo SPMP yang telah menyampaikan hasil Kongres Perhappy pada tahun ini. Selanjutnya, ini merupakan acara yang ditunggu-tunggu pula oleh para peserta yang berkompetisi pada paper hari ini, karena sesaat lagi kita akan mengetahui siapa saja yang akan menjadi Best Paper dan juga Best Presenter. Dan di tangan saya sudah ada 3 nama dari masing-masing paper terbaik maupun presenter terbaik. Baiklah, yang pertama saya akan mengumumkan dari Best Paper terlebih dahulu. Ada 3 terbaik. Yang pertama, atas nama Yuliana Bakari SPMP dari Universitas Negeri Gorontalo dengan judul paper Analisis Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Lonjakan Volatilitas Harga pada Pasar Bawang Merah di Provinsi Gorontalo. Selanjutnya yaitu atas nama Rahmat Yanuar SPMSI dari Institusi IPB University dengan judul paper Persepsi Milenial Terhadap Koperasi. Dan yang ketiga yaitu Dr. Dwi Susilowati SPMP dari Universitas Islam Malang dengan judul paper Peranan UMKM Agribisnis Komoditi Apel melalui hilirisasi pertanian dalam pemulihan perekonomian di Kota Batu. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada ketiga peserta yang berhasil meraih
predikat Best Paper pada Kongres hari ini. Dan kemudian selanjutnya kita akan mengumumkan siapa saja yang menjadi Best Presenter. Dan di tangan saya sudah ada 3 nama. Yang pertama atas nama Ahmad Zainuddin SPMSI dari Universitas Jember dengan judul paper Respon Penawaran Petani Bawang Putih terhadap Perubahan Harga Domestik dan Impor di Tengah Pandemi COVID-19. Yang kedua atas nama Susanti Evi Sulistiowati dari Universitas Brawijaya dengan judul Volatilitas Produksi, Konsumsi dan Harga dalam Perdagangan Pertanian Komoditas Bawang Merah di Kabupaten Probolinggo. Dan kemudian yang ketiga yaitu Baroroh Nur Jihad SP dari Universitas Brawijaya dengan judul paper Kinerja Petani Tebu di Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang baik Best Paper maupun Best Presenter pada acara Kongres Perhappy tahun ini. Luar biasa. Dan baiklah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam Konferensi Nasional 19 dan Kongres Perhappy 18 dengan tema Reposisi Peran Pertanian pasca goncangan pandemi COVID-19. Kami juga sekali lagi mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah mendapatkan predikat Best Paper maupun Best Presenter pada kali ini, dan juga selamat kepada terpilihnya Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Perhappy 2021 hingga 2024. Selamat bertugas dengan mengemban amanah yang baru. Saya Hoirunisa mewakili seluruh panitia dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila salah kata dan perbuatan. Terima kasih dan sampai jumpa pada kongres berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah persembahan dari Andakara Brawijaya Orkestra.